Bab 003. Mohon maaf jika saya lancang, tetapi apa Nyonya sudah membuka kotak berwarna merah yang diberikan, Tuan? Ah, kotak itu? Aku bahkan lupa di mana meletakkan kotak itu. Apa kotak merah itu begitu penting? Ah, aku belum membuka kotak itu. Wina kembali tersenyum sopan. Silakan Nyonya buka kotak itu terlebih dahulu, sebelum kita pergi ke rumah Tuan. Ken meminta Wina untuk membuka kotak berwarna merah yang diberikan Faro hari itu. Tunggu sebentar. Wina bangkit dari tempat duduknya, berjalan pelan meninggalkan Ken sendiri di ruang tamu. Klak. Wina membuka pintu kamar dengan tergesa. Di mana aku menaruh kotak merah itu? Iya. Karena hari itu aku terlalu terpukul dengan kepergian ayah, aku sampai lupa dengan kotak yang diberikan Faro. Wina membuka pintu lemari, memeriksa satu persatu ruangan di dalam lemari. Tidak ada. Dia membalikan badan, kini langkah Wina tertuju pada meja kecil dengan tumpukan buku-buku berukuran tebal di atasnya. Mungkin di situ. Wina memeriksa dengan seksama, membuka satu persatu laci meja. Dan akhirnya Wina menemukan apa yang dia cari. Bibirnya tersenyum lebar. Bisakah aku memutar kembali waktu? Egoiskah jika aku memilih untuk menolak keinginan ayahku? Jika memang mata seorang ayah selalu benar, semoga apa yang diharapkan ayahku adalah benar demi kebaikanku. Ketemu. Wajah Wina sumringah, ia membawa kotak berwarna merah itu, membukanya di atas ranjang, tak ada perasaan berdebar seperti akan mendapat kejutan atau sejenisnya. Wina ingat jelas ketika salah satu teman kampusnya mendapat sebuah kotak kejutan dari kekasihnya, ia terlihat salah tingkah, bibirnya selalu memancarkan senyum, matanya berbinar, pipinya memerah. Sementara Wina tidak merasakan apa-apa, selain bahagia karena akhirnya bisa menemukan apa yang ia cari sejak tadi. Apa sih isinya? Sampai aku harus membuka kotak ini sebelum pergi. Perlahan Wina membuka kotak berwarna merah pemberian Faro, tak ada yang istimewa, hanya ada dua buah kartu dengan secarik kertas bertuliskan kode PIN. Dan sepucuk surat yang menjelaskan jika satu kartu milik Ibu Wina, dan satu kartu lagi milik Wina. Kartu tanpa limit. Hahaha, apa aku terlihat seperti wanita mata duitan? Hah. Wina kembali menghela nafas panjang. Tetapi, Ibu mungkin butuh ini. Apa aku harus berterima kasih karena kebaikan hati laki-laki itu? Hah, kebaikan hati? Aku bahkan tidak tahu maksud di balik kartu-kartu ini. Tok tok tok. Siapa? Tergesa Wina memasukkan kembali kartu itu ke dalam kotak dan menutupnya rapat. Ibu. Aku pikir siapa? Klak. Pintu kamar terbuka. Wina, berapa lama lagi utusan Faro harus menunggu? Mirna menatap lekat wajah putrinya, wajah yang sebentar lagi akan menghilang dari pandangan mata Mirna. Sebentar lagi Bu. Oh iya Bu, Wina punya sesuatu untuk Ibu. Ini kartu tanpa limit yang diberikan Faro. Ada dua kartu, satu untuk Ibu, dan satu lagi untukku. Ini pinnya. Wina menyodorkan secarik kertas bertuliskan susunan angka. Rasanya Ibu tidak butuh ini Wina, masih ada uang pensiunan ayahmu. Kalau hanya untuk menghidupi Ibu dan Dahlia saja, rasanya uang dari ayahmu sudah cukup. Nampak jelas keraguan di mata Mirna, ia menyodorkan kembali kartu yang diberikan Wina. Bu, ini bukti kebaikan Faro. Niat tulus dari Faro, kalau Ibu menolaknya Wina yakin Faro akan merasa sedih Bu. Jadi tolong Ibu terima, iya. Wina tidak yakin apakah yang dia katakan adalah sebuah kebenaran atau kebohongan semata. Wina sendiri tidak tahu pasti apa tujuan Faro memberinya kartu itu. Meski ragu Mirna mencoba menerima kartu itu, tangannya bergerak merogoh kantung daster, mengeluarkan sebuah dompet yang sudah lusuh, memasukkan kartu dan secarik kertas ke dalam dompetnya. Maafkan Wina Bu, maafkan Wina. Wina benar-benar tidak ingin pergi. Bolehkah aku tetap di sisimu Bu? Menemani hari tuamu. Aku tidak sanggup jika tidak melihat wajahmu. Apa jadinya aku tanpamu Bu? Mendadak Wina membenci dirinya, membenci takdirnya,
dan membenci suami yang bahkan tidak hadir untuk sekadar menjemputnya. Ibu, bisa pakai kartu ini kapanpun, jangan terlalu irit Bu. Ibu harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Wina memeluk erat tubuh ibunya. Pelukan Mirna selalu hangat, tidak pernah berubah sejak Wina kecil. Pelukan yang menghangatkan tubuhnya bahkan ketika Wina berada di tengah badai sekalipun. Sudah, jangan nangis. Kamu sudah dewasa, sudah menjadi seorang istri. Kamu harus kuat, jadi istri yang nurut ya Wina, jangan menyusahkan suamimu. Mirna mengelus lembut bahu Wina yang naik turun karena nafas yang mulai tak beraturan. Hapus air matamu, dan segera temui utusan suamimu. Ken Bu, namanya Ken. Panggil Ken saja. Wina benar-benar ingin memaki laki-laki yang bernama Faro. Wina berjalan gontai, menarik koper yang sudah dipersiapkan sejak tadi malam. Sebelum sampai di ujung pintu, matanya kembali memandang seluruh sudut kamar yang memiliki banyak kenangan. Sebuah ruangan kecil yang sudah menemani Wina melewati hari-hari panjang. Wina mundur beberapa langkah, mengelus meja belajar yang sudah ia gunakan sejak masih duduk di bangku SMA. Air mata mulai menggumpal di pelupuk mata Wina. Ia mendongakkan wajah ke atas berharap agar air mata itu tidak jatuh membasahi pipinya. Dengan perasaan yang tak bisa digambarkan, ia melangkah pelan melewati ujung pintu kamar. Lalu menutup pelan pintu kamarnya. Ken yang sedang duduk segera bangkit dan meminta Wina untuk menyerahkan koper itu. Biar aku yang membawa kopernya, Nyonya, Ken meminta dengan sopan. Wina tidak ingin berdebat, ia menyerahkan koper itu kepada Ken. Wina merasa tubuhnya tak bertenaga, pandangan matanya kabur. Ketika sampai di ujung pintu keluar, Wina bisa melihat sebuah mobil mewah terparkir rapi di halaman rumahnya yang sempit. Entah harus berkata apa, entah harus bersikap bagaimana. Tak ada satupun kalimat yang mencair dari mulut Wina, ia hanya bisa memeluk erat tubuh wanita yang sudah merawat dan membesarkannya dengan penuh cinta kasih, seorang wanita yang bahkan di masa tuanya harus ia tinggalkan. Wina menatap lekat wajah ibunya, berusaha menahan air mata yang sejak tadi meronta meminta keluar. Kali ini saja, hanya kali ini. Biarkan aku menjadi aktris yang andal dalam berakting. Wina memaksa bibirnya untuk tersenyum, ia tak sanggup lagi terlalu lama memandang wajah ibunya. Wina segera mencium tangan ibunya, berkali-kali ia mencium tangan Mirna. Wina menyerah, air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah. Tak ingin membuat ibunya khawatir, Wina segera memalingkan wajah. Ken membuka pintu mobil dan mempersilakan Wina untuk masuk. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki Wina, ia melangkah masuk menghilang di balik pintu mobil. Melambaikan tangan, sembari tetap berusaha tersenyum. Memberitahu seluruh dunia jika dirinya baik-baik saja. Maafkan aku Bu, maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Selamat tinggal Bu, jaga diri baik-baik. Perlahan mobil yang dikendarai Ken dan Wina mulai melaju melewati jalanan desa. Di dalam mobil itu Wina menggigit bibirnya, mengepalkan tangan dan memukulkan berkali-kali ke arah dadanya, seperti memberi isyarat betapa sakitnya perpisahan ini. Sepanjang perjalanan, air mata terus mengalir membasahi pipinya. Apakah manusia bisa memilih takdir seperti apa yang harus dijalani? Bisakah aku juga memilih takdir lain? Tuhan, perpisahan dengan ayahku saja sudah membuat dadaku terasa sesak. Dan hari ini Engkau memintaku kembali merasakan sakit yang sama. Mobil terus melaju menembus jalanan desa yang belum sepenuhnya tersentuh aspal. Ada beberapa bagian yang masih menggunakan batu kerikil dan berlubang, sehingga menimbulkan bunyi yang cukup mengganggu ketika kerikil itu beradu dengan ban mobil. Wina menyandarkan tubuhnya, memalingkan wajah dan memandang jalanan yang ia lewati. Mobil terus melaju meninggalkan desa yang memiliki banyak kenangan bagi Wina, tempat kelahiran Wina, tempat ia dibesarkan penuh cinta kasih. Tempat yang akan selalu menjadi yang teristimewa di hatinya. Kini mobil bergerak melewati beberapa bangunan mewah dan menjulang tinggi seperti ingin menyentuh permukaan langit.
Mobil terus melaju menembus hiruk-pikuk jalanan kota. Gegap gempita mulai terlihat di sana-sini jalanan kota. Matahari mulai merangkak naik, kini cahayanya berada di puncak langit. Menyilaukan pandangan mata Wina. Wina sedikit memicingkan mata ketika cahaya matahari memantul menembus kaca mobil. Ken yang melihat reaksi Wina mengambil inisiatif untuk menawarkan kacamata. Nyonya butuh kacamata. Tidak perlu Ken, apa perjalanan kita masih jauh? Wina merasa dirinya sudah cukup lama berada di dalam mobil, tetapi mobil terus melaju, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Masih lumayan jauh Nyonya, jika tidak terjebak macet kemungkinan sekitar 2 jam lagi kita akan sampai, Ken menjelaskan dengan sopan. 2 jam lagi, sebenarnya kemana Ken akan membawaku? Baiklah Ken, bisakah aku tidur dulu? Wina menutup mulutnya yang mulai menguap. Tentu saja Nyonya, nanti kalau sudah sampai saya akan bangunkan Nyonya, jawab Ken sopan, ia tetap fokus menyetir. Tak membutuhkan waktu lama Wina sudah terlelap. Beberapa saat kemudian, cekait. Wina terbangun ketika merasakan tubuhnya berguncang. Apa sudah sampai? Wina mengerjapkan mata beberapa kali, lalu melakukan gerakan menggelengkan kepala untuk mengembalikan kesadarannya. Sebentar lagi Nyonya, tapi Nyonya harus membersihkan wajah terlebih dahulu dan memakai pakaian yang sudah disiapkan Tuan. Tunggu, maksudmu aku harus berdandan sesuai perintahnya? Yang benar saja, bahkan ayahku tidak bisa mengatur caraku berpakaian. Memangnya dia siapa? Berani mengatur caraku berpakaian? Apa aku harus menuruti perintah laki-laki yang bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun? Ketika pergi dari rumahku hari itu, mimpi, aku tidak akan menurutinya. Ada apa dengan pakaian yang aku kenakan Ken? Ini masih bagus dan layak, untuk apa aku harus memakai apa yang diminta tuanmu? Wina selalu hidup sesuai caranya, apa yang Wina suka itu yang akan dia jalani, dan apa yang Wina tidak suka, maka tak ada seorang pun yang bisa memaksanya. Tolong jangan menyusahkan saya Nyonya, Tuan akan marah jika saya tidak bisa mengurus hal kecil seperti ini. Saya mohon Nyonya, kenakan apa yang Tuan minta. Nampak kecemasan terlihat jelas di wajah Ken. Hah, mengatur cara berpakaian seseorang merupakan hal kecil. Ayolah, selama hidupku tidak ada yang bisa mengatur bagaimana caraku berpakaian. Sebenarnya Wina enggan menuruti perintah Faro, tetapi melihat ekspresi wajah Ken akhirnya Wina memilih mengalah. Tapi ini pusat perbelanjaan, di mana aku harus berganti pakaian. Yang benar saja, mana ada mall yang membiarkan seseorang membawa pakaian dari luar dan mencobanya di dalam. Itu sama saja seperti sebuah penghinaan, pikir Wina. Tidak masalah Nyonya, ini salah satu mall milik Tuan, mari ikuti saya. Ken turun dari mobil, membuka pintu mobil dan meminta Wina untuk mengekor di belakangnya. Mall ini miliknya, sekaya apa dia? Tanpa membuang waktu Wina mengikuti Ken dari belakang. Selamat datang Tuan Ken. Beberapa karyawan mall berlarian menyambut Ken dan membungkukkan tubuh seraya memberinya hormat. Bahkan Ken saja dihormati sampai seperti ini, lalu bagaimana dengan dia? Ken meminta salah satu SPG untuk mengantar Wina menuju ruang ganti VVIP. Wina mengikuti SPG itu, ia berhenti di depan ruangan yang berukuran cukup besar. Silakan, Nyonya bisa berganti pakaian di sini, ia mempersilakan dengan sopan. Wina membuka pintu dan mendapati ruang ganti pakaian yang sangat mewah. Hah, untuk kesekian kalinya Wina menghela nafas panjang. Ia menyandarkan tubuhnya di atas kursi yang sangat nyaman, jauh berbeda dengan kursi berbahan dasar plastik yang ada di rumahnya. Sepersekian detik Wina membuka kantung yang diberikan Ken padanya. Cek. Wina berdecak ketika melihat isi di dalam kantung itu adalah sebuah gaun. Ya, tidak ada yang salah dengan gaun, hanya saja Wina tidak suka menggunakan gaun. Ia lebih suka menggunakan celana jeans dengan kaos longgar. Itu terasa nyaman ketika ia kenakan. Sudahlah, aku benar-benar tidak ingin berdebat dengan Ken. Wina segera memakai gaun yang diberikan Faro.
Wina membuka tas kecil yang ia kenakan, mengeluarkan bedak dan lip tint dari dalam tas itu, membuka bedak itu dan mengenakan tipis ke wajahnya, tak lupa ia mengoles lip tint berwarna nude ke bibirnya. Wina memang dikenal tidak suka berdandan. Ia tidak seperti kebanyakan gadis lainnya. Meski wajahnya jarang tersentuh make up, tetapi tidak bisa dipungkiri jika wajah Wina benar-benar terlihat cantik. Wina membereskan barang-barangnya, bergegas keluar dari ruang ganti. "Ayo Ken, aku sudah memakai apa yang tuanmu minta." Wina meminta Ken untuk segera meninggalkan mall itu, namun lagi-lagi Ken mengeluarkan kalimat yang terdengar menjengkelkan. "Maafkan saya Nyonya, tapi Nyonya harus mengganti sepatu yang Nyonya kenakan." Karena Tuan belum tahu ukuran kaki Nyonya, Tuan meminta Nyonya memilih langsung high heels yang sesuai dengan gaun yang Nyonya kenakan. Ken menjelaskan sopan. Ken mengerti jika wanita yang berada di depannya benar-benar merasa lelah, tetapi Ken tidak bisa berbuat apapun. Ia hanya mengikuti perintah tuannya. "Oh Tuhan, berikan aku stok sabar yang melimpah." Entah sudah berapa kali Wina menghela nafas. "Baiklah, pilihkan apapun yang cocok dengan gaun ini." Nomor 37, tanpa basa-basi Wina meminta salah seorang SPG untuk mencarikan high heels yang sesuai dengan baju yang ia kenakan. Tak berapa lama SPG itu kembali dengan membawa beberapa kotak berisi sepasang high heels. Wina mencoba high heels satu persatu, pilihannya jatuh pada high heels berwarna senada dengan gaun yang ia kenakan. "Apa ini sudah cukup Ken? Atau masih ada lagi permintaan tuanmu?" Wina benar-benar lelah, ia hanya bisa mengeluh di dalam hati. Apapun yang terjadi, ini adalah takdir yang harus Wina jalani. "Tidak ada Nyonya, hanya ini." Ken mengangguk sopan. Ken dan Wina melangkah keluar menjauh dari mall itu, keduanya kembali menghilang di balik pintu mobil. Ken memacu mobil dan meninggalkan mall itu, kembali menyusuri jalanan, melewati sudut-sudut kota. Berbelok dan melewati jalanan berpohon di kiri dan kanan, tidak ada lagi bangunan tinggi dan mewah yang belum lama Wina lihat, tidak ada rumah. Hanya ada pepohonan di sepanjang jalan yang ia lewati. Hutan. Dari balik kaca depan Ken bisa melihat ekspresi wajah Wina yang kebingungan. Ken masih fokus menyetir sampai ia berhenti di depan sebuah bangunan megah, sangat megah. Lebih megah dari rumah orang paling kaya di desanya, pikir Wina. Tin tin tin. Ken membunyikan klakson mobil, nampak dua orang laki-laki berlari tergopoh untuk membuka gerbang yang berukuran sangat besar. Setelah gerbang terbuka, Ken kembali memacu mobilnya dan berhenti tepat di depan sebuah rumah yang begitu besar. Beberapa pelayan sudah berbaris rapi untuk menyambut kedatangan Ken dan Wina.